kita bahas mulai nomor 1. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. P digunakan kemarin kita sudah bahas soal ini di kelas ya. Kalau P ini adalah berarti kalau titik beratnya P di sini, benda ini tidak homogen ya. Yaitu bendanya kayak gini, kurang lebih itu lancip mungkin. Tuh, tulisannya susah sekali. Aduh, ini belum saya. Bentar dulu Mas Mbak. Belum saya send. Oke. Benda ini seperti ini, tidak. Kalau ini adalah homogen, berarti Z-nya itu di tengah. Tapi kalau benda yang tidak homogen mungkin antara kanan dan kiri tidak beda, ini beda, ini mungkin ini sama, mungkin ya. Ini sama. Tetapi kalau yang heterogen yang seperti ini atau tidak homogen, ini 2, di sini 3. Ini adalah benda homogen, ya kan? Yang sini tidak homogen. Oke. Nah, kemudian Pak itu kok Mbak Jenny Turnip nilainya tinggi karena ini adalah materi OSN. Materi OSN itu cuma satu bab ini toh. Ya, tapi soalnya di macam-macam. Ya, soalnya di macam-macam. Memang ini soal adalah materi yang tersulit di fisika ini, di bab ini. Nggak apa-apa sih, tapi alhamdulillah kemarin banyak yang nilainya 7. Oke, berarti di sini 2, 3, maka gambarnya yang pertama kita gambarkan, gambarkan bendanya ini. Nah, maka ini adalah titik W-nya, saya ulang lagi ya. Yang sesi 1 kemarin dapat, yang sesi 2 nggak dapat. Oke, ini adalah N, kemudian di sini adalah T. Kalau kita gambarkan ini adalah W, ini adalah T, gini ya. T ini dengan T kanan dengan T kiri sama. Maka T itu sama dengan W. Yang ditanyakan adalah M. T itu sama dengan M kali G lah. M inilah yang ditanyakan berapa. Kita cari ya. Berarti di sini ada titik A, di sini titik B, sedangkan di sini titik C misalkan. Ini 2, di sini 3. Langkah yang pertama yaitu adalah bahwa persamaan untuk bab ini itu cuma 2 tok, yaitu sigma F itu sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ya kan? Sigma tau itu sama dengan F kali L. Tau sama dengan I kali alfa. Nah itu tok. Sehingga persamaannya adalah cuman ini tok. Yang ini adalah tambahannya bahwa sigma tau sama dengan 0. Nah, taunya ini berarti di sini sigma tau sama dengan 0. Ketentuannya kemarin sudah dijelaskan berkali-kali, yaitu adalah titik di mana tidak diketahui, dan tidak ditanyakan. Ditanyakan. Berarti di sini sigma tau A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di titik A lah yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan. W diketahui yaitu M kali G. M-nya berapa? 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Oke, kita kerjakan ya. Berarti N di sini dikalikan 0 karena pusat putarannya di sini. Oke. Ketentuan berikutnya adalah kalau searah dengan sumbu putar, dia berharga positif, kalau berlawanan negatif. Nah, di sini adalah ketentuannya, sehingga diputar di sini. Ini kan searah nih ke bawah. Nah, ini berlawanan berarti negatif. Berarti plus W dikalikan 2 jaraknya ya. Oke, di sini ini adalah N dikalikan 0 plus W dikalikan 2, jarak ini ke sini 2, jarak ini ke sini 3. Oke, min T kenapa? Karena berlawanan, ini kan putarannya ke atas, ke bawah ya, ini ke atas.
berarti min T dikalikan 5, ini 2 sama 3, berarti kan 5 tuh sama dengan 0, berarti ini kan hilang tuh. Berarti sama dengan W-nya, berarti adalah berapa W-nya? 50 kali 2 minus T kali 5 sama dengan 0. Maka berarti 100 sama dengan T kali berapa itu? T kali 5, karena ke kanan ya. Maka T sama dengan 20 Newton. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah M. Berarti di sini T itu kan sama dengan W, sama dengan M kali G. Maka 20, oke, M kali 2. Maka sorry kok 2, ini 10. Gravitasi kan 10. M berarti 20 per 10 sama dengan 2 kilogram. Baru selesai. Berarti jawabannya D. Kalau tidak paham langsung ditanyakan. Nomor selanjutnya, beban seperti ini ya, digantung susunan besar T itu berapa? Kemarin kan persamaannya ya kan kayak gini kan. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Kalau di sini T1, di sini T2, ini T3 misalkan ya. Lupa itu kan W podo wae enggak masalah. Antara T sama W kan sama. Yaitu rumusnya adalah T1 dibagi sin di depannya, sin di depannya adalah gamma, ya kan? Sama dengan T2 per sin beta di depannya, sama dengan T3 per sin alfa. Oke, per sin alfa. Loh Pak, kalau yang di sini bagaimana? Ya gampang toh. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti gambarnya kayak gini kan. Ini adalah T. Kalau sudut 53, di sini berarti dalam penyeberangan kan 53 juga. Berarti di sini adalah 100, kalau ini 90, ini kan 90 nih. Oke, berarti 143 derajat. Sama saja sin 143 kan sama saja sin 53. Ini kan W. W-nya adalah M kali G. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Oke. T-nya di sini berapa, Pak? Nah, kita lihat ini sin-nya ini kan ke sini. Kalau ini 53, berarti di sini 37. Ini berarti 37 ditambah 90. Berarti 127 derajat. Ini kan sudut istimewa nih. Maka sin 37 sama sin 53 harus hafal ini. Ini 0,6, ini 0,8. Caranya ngapal ini gimana? Sin 37 kan lebih rendah dibandingkan sin 53. Maka hasilnya ini lebih rendah, yaitu 0,6, sini 0,8. Ini sudut istimewa nih, sebentar ya. Oke, berarti kalau begitu persamaannya menjadi apa? T per sin 127 per W per sin 90. Sin 90 berapa? 1, ya kan? Sin 127 sama saja sin 37. Sin 37 berapa sih, Pak? 0,6. Maka ketemunya T dibagi 0,6, oke. W-nya adalah 50 dibagi 1. Maka T-nya sama dengan 0,6 kali 50. Ini nolnya hilang kan? 30 Newton. Gampang sekali. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Kita lanjut. Nah, soal ini soal sederhana, paling sederhana, ya kan? Karena kalau di titik berat kau nggak paham,
berarti keseimbangan yang lain mesti kesulitan, kan? Pak, cara pertamanya gimana, Pak? Tentukan 0,0, berarti di sini 0,0, kan? Tentukan 0,0. Ganti ini biar enak, oke? 0,0. Yang kedua kita kerjakan titik potongnya, misalkan benda kita potong di sini ya. Berarti di sini benda pertama, ini benda kedua, oke? Maka A1 sama A2. A1 itu berapa? Berarti di sini kan, berarti luas benda pertama adalah berapa nih? 2 kali 10. 2 kali 10. Ya kan? X-nya 2, panjangnya 10, tingginya 10. Berarti 20. X1 berarti di sini 2 dibagi ini kan X1-nya di sini. Berarti kan gambarnya kurang lebih gini. Ya kan? Ininya di sini. Berarti di sini. Ini Z1, ini Z2. Oke. X1 berarti 1. Y1 berarti adalah tinggi dibagi 2, 5. X2 sama Y2. Oke, kita masukkan Y2 ya. A2 berapa? A2 berarti di sini adalah 6, ya kan? 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. X2 berarti adalah ini separuhnya nih. Ini berarti tinggi 6 kan? Berarti di sini 3. Berarti kan? Berarti 2 ditambah 3. Berarti berapa? 5. Ya, posisinya di sini berarti ini adalah 2 ditambah 3. 3 dari mana? 8 dikurangi 2 ketemu 6 dibagi 2. 3 di sini. Berarti 3-nya dari 2. 2 ke sana 2, berarti 2 ditambah 3 berarti 5. Berarti tak ginikan aja, 2 plus misalkan ya, setengah 8 dikurangi 2. Berarti 2 plus setengah dikalikan 6. Berarti sama dengan berapa nih? 5. Y2 berarti tingginya di separuh dari 2, berarti 1. Oke, kita kerjakan. Maka XI sama dengan A1 X1 plus A2 X2 dibagi A1 plus A2. Berarti menjadi, coba kita hitung, 20 kali 1 plus, oke, 12 dikalikan 5 dibagi 20 ditambah 12. Berarti 20 dikalikan berapa? 60 ditambah 60 ya, dibagi 32 sehingga 80 dibagi 32. Sekitar berapa ini? 3,5. 3,5. Karena kan kalau 2, kalau 2,5 ya, 2,5 ini. 2,5. 2 aja sudah 64 ya. Oke, 2,5. Oke. Kemudian Y-nya kita hitung. YI berarti adalah A1Y1 plus A2Y2 dibagi A1 plus A2. Berarti menjadi A1-nya adalah 20, oke, Y1-nya 5, ditambah 12 dikalikan 1 per 20 plus 12. Berarti menjadi, di sini aja biar nggak tumbuk, sama dengan 100 plus 12 dibagi berapa nih? 32, sehingga 112 dibagi 32. 3,5. Ya, 3,5. Jawabannya adalah E. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Alhamdulillah banyak sudah. Kemudian kita masuk lagi. Kalau nggak ada yang tanya. Ini juga sama, Mas Mbak. Oke, sekali lagi saya nggak berani pindah materi karena ada teman-teman yang ANBK nanti merasa terugikan, nggak enak ya. Kita teruskan. Ini yang berarti di sini adalah kita bagi 2 lagi, ya kan? Kita bagi 2. Oke, ini adalah Oke, ini adalah Z1 kurang lebih. Aduh, di sini susah sekali Pak Eko gambarnya. Ini adalah Z2.
Oke, maka A1 di sini A2. Ini X-nya adalah simetris. Berarti X nggak usah dicari, berarti 2 pasti karena kanan kirinya sama. Maka yang kita cari Y saja. Oke, A1 yang bawah berarti adalah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4. 4 kali 4. Berarti 16. Y1 berarti adalah di tengah ini. 4 dibagi 2, berarti 2. Oke. Hati-hati nih untuk A2-nya. A2 di sini kan nggak ada tingginya nih. Tetapi di sini adalah kan ada. Ini 2, ini 2. Berarti ini ke sana 4 ya. Kalau kita gambarkan berarti akan seperti ini. Gambarnya kurang lebih. Kita ambil separuhnya. Ambil separuhnya. Ini adalah 5, ini 2 ditambah 2 berarti 4, ya kan? Ini berapa? Inilah tingginya. Nah, tingginya kita tarik ke sini. Berarti tingginya berapa ini? Berarti tingginya adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti 3 kan? Karena kan Pythagoras ya. Berarti di sini 3. T-nya 3. Maka luasnya adalah bawahnya berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 8. Dari mana? 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2, 8. Dikalikan tingginya 3. Berarti sama dengan 12 karena ini 4 ya. Oke. Y2 berarti adalah Y2 berarti kan ini nih. Ke sana ya. Tapi mulai dari 0 bawahnya. Berarti 4 plus sepertiga kali tinggi. Berarti 4 ditambah sepertiga kali 3 sama dengan 5. Oke. Nah, baru kita cari Y-nya. Berarti A1Y1, A2Y2 dibagi A1 plus A2. Berarti 16 kali 2 plus 12 kali 5 ditambah 16 plus 12. Oke, berarti ketemunya 32 plus 60 dibagi 28. 92 dibagi 28. Kira-kira berapa? 92 dibagi 28. Ada yang sudah mengerjakan? Halo? Diam aja. Yaitu ketemunya 3,3. 3,3. Oke. Kita masuk lagi. Gaya F16, F16. F3 adalah F24. Berarti sini 6, ini 4, ini 8, ini 10. Bekerja. Batang AB 2 meter, panjang keseluruhan 2 meter. BC 1 meter, CD 2 meter, ya kan? Berarti BC ini 1 meter, BC 1 meter, kemudian AB adalah 2, ini adalah 2, AB 2, BC adalah 1, CD adalah 2. Berarti panjang keseluruhan adalah 5, 2, 1, 5, gitu ya. Massa batang diabaikan, momen gaya terhadap A, berarti di sini. Ini tak putar ke sana. Oke, tak putar. Berarti gampang saja nih, karena nggak usahnya langsung dicari toh. Sigma tau A sama dengan, berarti sigma F dikalikan L. Lengan momennya kan? Berarti lengan momennya, ya kan, L-nya adalah ini ke sini 2. Ini ke sini berapa? 2 ditambah 1, 3. Ini ke sini berapa? 5. L-nya. Ya kan? Berarti L2 adalah 2, L3 adalah 3, L4 adalah 5. Maka kita kerjakan. Berarti F2 dikalikan L2 positif. Kenapa? Karena searah dengan sumbu putar.
Kan seperti ini sumbu putarnya. Ya kan? Mengikuti ini. Oke. Min F3 kali L3, kenapa dia negatif? Karena berlawanan sumbunya dari sana. Oh, ke sana kan? Oke. F4 berarti positif, F4 kali L4. Maka ketemunya F2 berarti adalah berapa di situ? 4. L2 adalah 2 minus F3 adalah 8 dikalikan L3 adalah 3 plus F4 berarti sama dengan 10 dikalikan 5. Berarti 8 minus 24, minus 24 ditambah 50. Berarti ketemunya berapa nih? Berarti berapa ya? 58 dikurangi 24. 58 dikurangi 24 ketemunya 34 Newton meter. Jawabannya C. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan Mas Mbak. Nah, kita ini mulai susah-susah nih. Kita nanti 3 soal lagi nggak apa-apa. Kalau kesulitan karena memang harus paham betul ini. Jika sistem berikut dalam keadaan setimbang, besar T1, T2 berapa? Nah, Mas Mbak, gambar kayak gini ini menjebak banget. Kenapa? Karena harus ada sinus-sinusnya, ya kan? Oke, kita lihat nih. Berarti kalau misalkan segitiga ABC kita letakkan di sini ya. Ini A-nya tak taruh di bawah, B ke sana, ini A, sini B, di sini C, kan? Kita jadikan gini ya. Aduh, angel temen nih. Nah, ini maka kalau kita ini adalah sudut alfa misalkan, ini sudut beta misalkan, berarti di sini kan beta, di sini adalah alfa, sama saja kan? Ini adalah 90 derajat. Oke, kita harus tahu ini adalah C, ini sudut alfa, ini sudut beta. Kita harus paham betul. Matematika ini yang bicara, bukan fisika lagi. Oke, alfanya di sini. Ini alfanya. Ini sudutnya berapa nih? Ini AB itu 30, ini 40, ini 50. Sinus beta itu apa? Di depan dibagi di miring. Sipang siring di depannya. Di depannya mana? Depan dibagi miring sin. Depannya apa? 40 dibagi 50. Maka sin beta adalah 4/5. Oke, ini matematika ya, tapi dipakai fisika. Sin alfa berarti adalah di depannya apa? 30 dibagi miring. Berarti 30/50 sama dengan 3/5. Nah, kalau sudah kayak gini, ya merem, gampang sekali. Maka kita harus, paham banget. Maka ketemunya adalah langsung aja T1 per sinus beta sama dengan T2 per sinus alfa, ya kan? T2 per sinus alfa di depannya ya, W per sinus 90. 90 kan 1, selesai. Ya kan? Kita masuk, T1 berapa? Kita hitung. Berarti kalau kita hitung T1, berarti dengan W. T1 per sinus beta sama dengan W per sinus 90. Oke, berarti T1 berapa? Kita ulang, berarti T1 per sinus beta, berarti 4/5, 4/5 sama dengan W-nya berapa? W-nya adalah, ini kan, W-nya 5. W itu kan sama dengan M kali G kan, berarti 5 kali 10, berarti 50 Newton. Berarti di sini adalah 50 dibagi 1. Maka T1 perkalian silang, 4/5 kali 50, ini 10, berarti sama dengan berapa nih?
40 Newton. Oke, gampang sekali kan? Nah, T2 begitu juga. Ini kita pakai ini dengan ini. Oke, berarti T2 per sinus apa di depannya tadi? Alfa per W per sinus 90. Maka T2 per sinus alfa berapa? 3/5. 3/5 berarti di sini 50 per 1. Maka menjadi T2 3/5 dikalikan 50. Ini 10 ya, sama dengan 30 Newton. Berarti ketemunya 40 dan 30. Jawabannya C. Prinsip dari nomor 14 ini adalah yaitu harus paham sinus, kosinus di matematika. Kalau nggak paham prinsip dasarnya, ya berarti nggak bisa. Diketahui Mas bahwa soal ini buatan dari Pak Haji Nasr, ya kan? Ini termasuk soal yang rada lumayan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada. Nah, ini soal rada lumayan lagi nih. Ya. Batang homogen dengan panjang 8 meter, kan? Batang homogen. Tak gambarkan di sini. AB, ini adalah A, di sini B, panjang 8 meter. Digantung tali seperti tambah atas, berarti di sini ada W, karena ini 50 Newton kan. Kemudian di sini ada tali, berarti ke sana. Oke, ini T. T ini dicerminkan. Kan, cerminkan. Cerminnya jadinya apa? Kalau 37, berarti di sini cerminnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti T sin 37 dan T kosinus 37. Oke. Karena punya batang homogen, berarti dia punya W di tengah. Berarti dia di tengah ada W. Ada W. Nah, karena ada engsel, berarti di sini ada Fx, sini ada Fy. Oke. Nah, ada lumayan nih soal. Maka ini kita cerminkan juga. Ini theta gitu ya. Ini maka menjadi T sinus theta. Di sini T kosinus theta. Oke. Ini adalah 14 kali 10, 140 Newton. Oke. 91. Nilai apa ini? Waduh, mantap. Dikasih tahu tapi. Ya, Bapak ngajar ya. Nah, W-nya berarti sama dengan berapa nih? Sorry ya, ada anak tadi. Berarti berat 50 Newton, berarti di sini 50 Newton. Ini 50 Newton. Ini adalah kalau misal tuliskan C, ini di WC itu ya, ini di WB. Berarti B ini berat batang, WC adalah berat batang, kalau B ini adalah berat benda. Ya kan? Di sini. Oke. Gambar ini harus dipahami. Kalau kamu kalian nggak paham gambar ini, ya berarti susah untuk mengerjakan. Kan? T sinus theta, T cosinus theta. Berarti kalau begitu kita rumusnya si tok Mas Mbak, yaitu adalah sigma tau sama dengan 0 wis tok ino. Cuma letaknya berada di mana? Tadi di mana ya? Tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Berarti kita di mana? Harus di A. Berarti puternya, jangan muternya itu harus di A. Mau nggak mau harus di sini. Karena apa? Tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Momen itu harus diputar. Oke. Maka berarti di sini Fx kali 0 plus Fy kali 0, WC positif karena dia searah, plus WC dikalikan AC, ya kan, panjang AC, plus WB dikalikan AB, minus T sinus theta dikalikan AB, sedang T kosinus ini 0. Kenapa? Karena dia menuju ke sini. Berarti tidak punya lengan, berarti 0. Berarti plus T kosinus theta
dikalikan 0. Berapapun bilangan 0 adalah dikalikan 0, 0 berarti ini dengan ini hilang. Berarti tinggal ini toh. WC-nya 140, AC berarti ini adalah, nah ini AC-nya berapa? Kalau panjangnya adalah 8 meter, berarti di sini 4, ini 8. Berarti di sini 4, oke. Plus WB 50 dikalikan 8, sama dengan T, sin theta ke sana, ya kan? Sin 37, oke. Dikalikan berapa? 8. Oke, dikalikan 8. Sip. Kita masuk lagi ya. Kalau ini tak jadikan dikalikan setengah, bolehkah? Dikalikan 4, bolehkah? Boleh ya. Ini hilang kan? Ini tinggal 2, ini tinggal 2. Berarti menjadi 140/100 ya kan? Ya kan? Sama dengan sin 37 berarti adalah T dikalikan 0,6. Sin 37 kan 0,6 tuh. Dikalikan 2. Berarti 240 sama dengan T 1,2. Ya kan? Maka T sama dengan, gampang sekali ya, maka T sama dengan 240 dibagi 1,2. Berarti menjadi berapa? 200 Newton. Jawabannya C. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini asik lagi nih. Soalnya gampang banget nih. Kalau yang ini gampang jelas ya. Berarti ini mau nggak mau kita harus nyari sudut. Berarti kalau ini 45, berarti sudut ini dengan ini sama, yaitu 135, sama semua kan? Berarti ini sudutnya 90. Berarti di sini ini adalah W, kemudian di sini adalah T1, kemudian di sana T2, ini 135 derajat, 135 derajat, ini sudutnya 90 derajat. Persamaannya tadi, gaya dibagi sudut di depannya sama. Berarti T1 per sinus 135 sama dengan, T2 per sin 135. Berarti di sini ya. Berarti di sini, salah nih, salah. Karena kan T2 dibagi sinus 90, sorry ya. T2 kan sin 90 nih, depannya ini. T2 ini 90 kan. Terus W per sin 135. Baik, kok salah tadi, sorry. Nah, yang dikerjakan sekarang adalah tinggal masukkan saja. Kalau W-nya 10 derajat, 10 Newton, ini W 10, maka W sama dengan kan M kali G tuh. 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Maka T1 per sin 135 sama dengan W per sin 135. Berarti ini sama toh. Maka T1 sama dengan W sama dengan 100 Newton. Ya, jawabannya kalau enggak A, B. Nah, sekarang yang T2 kita cari. T2 per sin 90 sama dengan, T2 per sin 90, W per sin 135. Berarti sama dengan berapa nih? 1 ini. Ya kan? Maka T2 per 1, W-nya adalah 100 dibagi berapa nih? 0,6. Ya kan? 0,6. Atau langsung aja, berarti di sini lebih besar kan? Berarti ketemunya adalah 100 akar 3. Jawabannya apa? Yaitu adalah A. Nomor lanjut. Nah, nih. Akhir ya. Kelihatannya ini nggak ada jawabannya nih. Terakhir. Pada batang AB, bekerja 4 gaya. F1 20, F2 40, ya kan?
F3-nya 80, R-nya 60, seperti letak pada gambar. Letak F3 dari B, kalau ada kata-kata dari B, maka ini yang diputarnya di sini. Oke, nanti biar gampang. Oke, biar gampang. Maka F3 kita cari sembarang, berarti di sini. Nah, F3. Berapa jaraknya? Ini X. Jarak R-nya 2. Jarak F1 berarti adalah 4. Ini X ya kan? Maka sigma tau sama dengan 0. Karena kesetimbangan. Oke, berarti sigma tau 0. Maka F2 dikalikan 0. Karena itu letaknya di B ya. Oke. F3-nya negatif, berarti min F3 dikalikan X. Oke. Kita posisi putar di sini, posisi putar sekali lagi. Terus R-nya berarti adalah min positif R dikalikan 2. Jaraknya ya. Positif F1 dikalikan 4 sama dengan 0. Ini hilang. Maka F3 80 dikalikan X ke kiri, berarti kalau ke kanan sana ya, kode Y itu melewati sama dengan jadi positif kan. R-nya berapa besarnya? 60 dikalikan 2. Oke. F1 berarti ke kiri nih, berarti F1 adalah 20 plus 20 dikalikan 4. Berarti menjadi 80 kali X, 120 plus 200, plus 80. Berarti menjadi 200. Maka X sama dengan 200 per 80 ini. Harusnya sih 2,5 nih, harusnya. Tapi di sini, nggak tahu ini, 2,5 meter. Harusnya 2,5 meter ke kiri. Berarti kalau 0,25 berarti salah ini. Ya, salah. Harusnya ketemunya 2,5, berarti di sekitar ini. Betul. Oke. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada, saya download dulu absennya. Oke. Terus kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Saya hentikan presentasi. Dan saya cukupkan, kalau nggak ada yang bertanya, cukup dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.